Ja, liebe Motorsportfans, ich hoffe doch, dass ihr euch wirklich schon alle ganz rot im Kalender den Sachsenring, das Sachsenrennen. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi pusat perhatian dunia balap internasional. Bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa di lintasan, tetapi juga nilai komersialnya yang kian meroket. Rider muda asal Indonesia ini disebut sebagai salah satu aset paling menjanjikan di kancah balap Eropa. Situasi ini membuat direksi KTM berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka memiliki Brian Uriarte yang selama ini diprioritaskan sebagai proyek jangka panjang. Namun, di sisi lain, pesona Veda yang tampil konsisten di Red Bull Rockies Cup dan Junior GP membuat KTM tak bisa menutup mata. Popularitasnya di Asia, terutama di Indonesia, yang memiliki basis penggemar motorsport sangat besar, menjadikan Veda bukan hanya sekedar talenta, tetapi juga magnet sponsor dan publik. Kebingungan KTM semakin bertambah setelah CF Moto dikabarkan serius ingin merekrut Veda. Pabrikan asal Tiongkok itu melihat peluang emas untuk menggait rider Asia yang sedang naik daun, sekaligus penantang dominasi KTM dalam perebutan talenta muda. Langkah ini diyakini akan memperkuat positioning CF Moto di ajang Moto3 dan membuka pasar Asia yang luas. Bagi Honda Asia, situasi ini jelas memberikan tekanan tersendiri. Mereka sadar Veda adalah salah satu proyek terbesar dalam sejarah akademi mereka. Kehilangan Veda sama saja dengan kehilangan ikon Asia yang mampu bersaing di level dunia. Kini, bola panas ada di tangan KTM. Apakah mereka berani mempertahankan Veda dan meraciknya menjadi proyek besar bersama Uriarte, atau justru melepasnya ke CF Moto yang datang dengan strategi serius? Satu hal yang pasti, saga perebutan Veda telah membuka mata dunia. Rider muda Asia kini punya nilai yang setara, bahkan melebihi talenta Eropa. Teknologi berkembang pesat, CF Moto bisa racuni Veda dengan janji pengembangan rider lebih menjanjikan. Perebutan tanda tangan Veda Ega Pratama kian panas. Kali ini sorotan mengarah ke CF Moto, pabrikan asal Tiongkok yang belakangan menunjukkan perkembangan teknologi luar biasa di kelas Moto3. Dengan mesin yang semakin kompetitif serta dukungan riset berkelanjutan, CF Moto berambisi menyaingi dominasi KTM di level junior. Tak hanya mengandalkan performa motor, CF Moto juga mulai membangun sistem pembinaan rider yang lebih menjanjikan. Mereka menyiapkan jalur pengembangan jangka panjang, lengkap dengan fasilitas modern, program adaptasi, hingga akses lebih luas ke teknologi terbaru. Hal inilah yang bisa menjadi racun bagi Veda yang tengah menjadi incaran banyak tim papan atas. Veda sebagai rider muda dengan prospek global tentu membutuhkan lingkungan yang mampu menopang bukan hanya bakat, tapi juga perkembangan karir jangka panjang. Dan disinilah CF Moto mencoba menempatkan diri sebagai opsi menarik. Bukan tidak mungkin mereka menjanjikan status yang lebih sentral bagi Veda ketimbang KTM yang masih terfokus pada Uriarte. Pengamat menilai jika CF Moto sukses menggait Veda, itu akan menjadi gebrakan besar. Tidak hanya menambah daya saing mereka di lintasan, tetapi juga memperkuat citra CF Moto sebagai pabrikan yang berani berinvestasi besar pada talenta Asia. Kini keputusan ada di tangan Veda dan manajemennya. Apakah ia akan tetap bertahan dengan jalur tradisional bersama KTM dan Honda Asia, atau menerima tantangan baru dari CF Moto yang menjanjikan paket teknologi dan pengembangan lebih menjanjikan? Yang jelas, persaingan perebutan Veda semakin panas dan bisa menjadi titik balik peta kekuatan Moto3 ke depan. Veda, rider Asia yang dinanti keajaibannya untuk rebut dominasi Eropa di final RBRC Misano. Sorotan dunia balap motor kini tertuju ke sirkuit Misano, Italia. Di sanalah seri terakhir Red Bull Rockies Cup RBRC musim ini akan digelar. Dan di sanalah pula asa besar seorang rider Asia, Veda Ega Pratama, dipertaruhkan. Selama bertahun-tahun, dominasi ajang ini selalu menjadi milik rider-rider Eropa. Mereka menguasai podium, menjadi juara umum, dan kemudian naik ke kelas Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Namun musim ini menghadirkan cerita berbeda. Untuk pertama kalinya ada seorang pembalap muda asal Asia yang mampu menembus barisan terdepan secara konsisten, Veda dari Indonesia.
Di race penutup Misano, publik Asia menaruh harapan besar pada Veda. Sebuah keajaiban nanti bahwa seorang rider dari luar Eropa bisa mematahkan tradisi dan merebut tahta juara umum RBRC. Tekanan tentu sangat besar, apalagi lawan utamanya, Uriarte, datang dengan status favorit sekaligus dukungan penuh dari Akademi KTM. Meski begitu, Veda sudah menunjukkan mental baja. Beberapa kali ia berhasil membuat penonton merinding dengan manuver cerdas dan keberanian di tikungan berbahaya. Kepercayaan dirinya semakin terasah, dan konsistensi podium menjadi modal utama menghadapi duel terakhir ini. Pelatih dan pengamat menilai keberhasilan Veda bukan sekedar soal hasil akhir. Kehadirannya di barisan juara sudah menjadi simbol bahwa rider Asia bisa sejajar bahkan menantang dominasi Eropa. Namun jika ia benar-benar berhasil meraih juara umum di Misano, itu akan menjadi sejarah besar tonggak baru bagi dunia balap Asia. Kini semua mata tertuju pada lintasan Misano. Akankah Veda menciptakan keajaiban yang selama ini ditunggu-tunggu? Ataukah dominasi rider Eropa masih terlalu kuat untuk digulingkan? Jawabannya hanya ada di bendera finish race terakhir RBRC musim ini. Jadi menurut kalian, pabrikan mana yang bisa dapatkan Veda, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Auto